Hari itu, Arman, seorang pengusaha sukses asal Jambi, memutuskan untuk mengajak istri dan anak perempuannya, Dina, berlibur. Mereka berencana mengunjungi tempat-tempat menarik di sekitar kota, menikmati waktu bersama sebagai keluarga. Setelah sarapan pagi, mereka memasuki mobil dan memulai perjalanan mereka. Sambil menikmati pemandangan alam yang hijau dan udara segar, percakapan ringan mengisi perjalanan mereka. Dina, yang duduk di kursi belakang, sesekali bertanya tentang tempat-tempat yang mereka lewati. Arman dan Sari menjelaskan dengan antusias, mengenalkan Dina pada keindahan alam sekitar. Namun, semakin lama, jalanan yang mereka lewati semakin sepi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menciptakan suasana yang agak mencekam. Arman mulai merasa ada yang aneh, tetapi ia mencoba menenangkan diri dan keluarganya. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti di sebuah area yang tidak familiar. Di depan mereka terbentang sebuah pemakaman luas, dengan batu nisan yang tertata rapi. Suasana sunyi dan angin sepai-sepa menambah kesan misterius. Sari menoleh ke arah Arman, matanya penuh tanya. "Kita salah jalan, Mas?" tanyanya dengan nada cemas. Arman menggeleng pelan, mencoba meyakinkan. "Mungkin hanya jalan pintas," jawabnya, meskipun hatinya mulai ragu. Dina, yang mulai merasa tidak nyaman, bertanya, "Kenapa kita berhenti di sini, Ayah?" Arman tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Kita hanya mampir sebentar, Nak," katanya sambil membuka pintu mobil. Saat Arman melangkah keluar, pandangannya tertuju pada sebuah batu nisan yang berbeda dari yang lain. Di sana tertulis nama, Budi. Hatinya bergetar hebat. Budi, sahabat lamanya semasa kuliah di Jambi. Ia ingat betul janji yang pernah mereka buat bersama. Jika salah satu dari mereka sukses, akan membantu mewujudkan impian orang tua masing-masing. Arman berdiri terpaku, mengenang masa-masa bersama Budi. Budi selalu bercerita tentang ibunya yang ingin sekali beribadah umroh. Namun keterbatasan ekonomi membuat impian itu tak pernah terwujud. Arman berjanji kepada Budi bahwa jika ia berhasil, ia akan membantu mewujudkan impian tersebut. Namun, janji itu belum sempat ia tepati. Kini, di hadapan makam Budi, Arman merasa terhimpit oleh rasa bersalah. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam hati, memohon agar Budi tenang di sisi Allah. Sari dan Dina mendekat, melihat perubahan ekspresi Arman. "Mas, ada apa?" tanya Sari lembut. Arman menghela napas panjang, kemudian berkata, "Ini makam Budi, teman kuliahku. Kami pernah berjanji untuk membantu mewujudkan impian orang tua jika sukses." Dina, yang mendengar percakapan itu, bertanya polos, "Jadi, kita harus bantu siapa, Ayah?" Arman tersenyum, mengelus kepala Dina. "Kita akan bantu Ibu Budi untuk pergi umroh," jawabnya mantap. Keputusan itu membuat Arman merasa lega. Ia tahu, meskipun Budi telah tiada, ia masih bisa menepati janji yang pernah mereka buat. Dengan tekad bulat, Arman memutuskan untuk mencari keluarga Budi dan mewujudkan impian ibunya. Perjalanan mereka berlanjut, namun kali ini dengan tujuan yang lebih mulia. Arman berharap, dengan menepati janji kepada sahabatnya, ia dapat memperoleh berkah dan ridho dari Allah. Pagi itu, langit Jambi cerah tanpa awan. Arman, seorang pengusaha sukses berusia 42 tahun, memutuskan untuk mengajak istri tercinta, Sari, dan putri mereka, Dina, berlibur. Mobil keluarga mereka melaju pelan di jalanan kota, meninggalkan hiruk-pikuk aktivitas pagi. Dina, yang duduk di kursi belakang, sesekali mengajukan pertanyaan tentang tempat-tempat yang mereka lewati. Sari menjawab dengan senyuman, sementara Arman fokus mengemudi, menikmati momen kebersamaan yang langka. Setelah beberapa jam, mereka memasuki jalanan pedesaan yang lebih sepi. Pepohonan besar menjulang di kedua sisi jalan, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Arman menurunkan kaca mobil, membiarkan angin sejuk menyentuh wajahnya. Namun, suasana tenang itu mulai berubah. Jalanan yang awalnya mulus kini mulai bergelombang,
dan pepohonan yang rindang mulai jarang. Mereka memasuki area yang tampak seperti pemakaman tua. Batu nisan tertata rapi, sebagian tertutup lumut, memberikan kesan bahwa tempat itu telah lama ditinggalkan. Sari menoleh ke arah Arman, matanya penuh tanya. "Mas, kita salah jalan?" tanyanya dengan nada cemas. Arman menggeleng pelan, berusaha menenangkan. "Mungkin hanya jalan pintas," jawabnya, meskipun hatinya mulai ragu. Dina, yang mulai merasa tidak nyaman, bertanya, "Kenapa kita berhenti di sini, Ayah?" Arman tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Kita hanya mampir sebentar, Nak," katanya sambil membuka pintu mobil. Saat Arman melangkah keluar, pandangannya tertuju pada sebuah batu nisan yang berbeda dari yang lain. Di sana tertulis nama, Budi. Hatinya bergetar hebat. Budi, sahabat lamanya semasa kuliah di Jambi. Ia ingat betul janji yang pernah mereka buat bersama. Jika salah satu dari mereka sukses, akan membantu mewujudkan impian orang tua masing-masing. Arman berdiri terpaku, mengenang masa-masa bersama Budi. Budi selalu bercerita tentang ibunya yang ingin sekali beribadah umroh. Namun keterbatasan ekonomi membuat impian itu tak pernah terwujud. Arman berjanji kepada Budi bahwa jika ia berhasil, ia akan membantu mewujudkan impian tersebut. Namun, janji itu belum sempat ia tepati. Kini, di hadapan makam Budi, Arman merasa terhimpit oleh rasa bersalah. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam hati, memohon agar Budi tenang di sisi Allah. Sari dan Dina mendekat, melihat perubahan ekspresi Arman. "Mas, ada apa?" tanya Sari lembut. Arman menghela napas panjang, kemudian berkata, "Ini makam Budi, teman kuliahku. Kami pernah berjanji untuk membantu mewujudkan impian orang tua jika sukses." Dina, yang mendengar percakapan itu, bertanya polos, "Jadi, kita harus bantu siapa, Ayah?" Arman tersenyum, mengelus kepala Dina. "Kita akan bantu Ibu Budi untuk pergi umroh," jawabnya mantap. Keputusan itu membuat Arman merasa lega. Ia tahu, meskipun Budi telah tiada, ia masih bisa menepati janji yang pernah mereka buat. Dengan tekad bulat, Arman memutuskan untuk mencari keluarga Budi dan mewujudkan impian ibunya. Perjalanan mereka berlanjut, namun kali ini dengan tujuan yang lebih mulia. Arman berharap, dengan menepati janji kepada sahabatnya, ia dapat memperoleh berkah dan ridho dari Allah. Arman berdiri terpaku di depan makam Budi, sahabat lamanya. Angin sore yang berhembus membawa serta kenangan-kenangan indah masa kuliah mereka di Jambi. Budi adalah teman yang selalu ada, dalam suka maupun duka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Salah satu kenangan yang paling membekas adalah janji yang mereka buat di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Saat itu, Budi bercerita tentang ibunya yang ingin sekali menunaikan ibadah umroh. Namun, keterbatasan ekonomi membuat impian itu sulit terwujud. Dengan penuh semangat, Budi berkata, "Jika aku sukses nanti, aku akan membawa ibu ke Tanah Suci." Arman yang mendengarnya hanya tersenyum. Namun, dalam hati ia berjanji, "Jika aku sukses, aku akan membantu mewujudkan impian Budi." Janji itu mereka buat bersama, sebagai simbol persahabatan dan harapan untuk masa depan. Namun, takdir berkata lain. Budi meninggal dunia beberapa tahun kemudian, sebelum sempat mewujudkan impian itu. Arman merasa kehilangan yang mendalam. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Kenangan bersama Budi terus menghantui pikirannya. Kini, berdiri di depan makam Budi, Arman merasa seperti berhadapan dengan masa lalunya. Ia merasa seperti harus menepati janji yang pernah mereka buat. Namun, ia juga merasa ragu. Apakah ia mampu mewujudkan impian itu? Apakah ia bisa menemukan Ibu Budi dan membantunya menunaikan ibadah umroh? Sari yang melihat perubahan ekspresi Arman mendekat. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Arman mengangguk pelan. "Aku hanya mengenang masa lalu," jawabnya singkat. "Cerpenmu tak terlihat."
Dina yang melihat suasana itu bertanya, "Ayah, kenapa wajah ayah sedih?" Arman tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak," jawabnya sambil mengelus kepala Dina. Setelah beberapa saat, Arman memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, hatinya tetap tertinggal di makam Budi. Ia merasa seperti ada yang belum selesai. Janji yang pernah mereka buat masih menggantung di benaknya. Perjalanan mereka berlanjut, namun kali ini dengan tujuan yang lebih mulia. Arman memutuskan untuk mencari keluarga Budi dan mewujudkan impian ibunya. Ia berharap, dengan menepati janji kepada sahabatnya, ia dapat memperoleh berkah dan ridho dari Allah. Di sepanjang perjalanan, Arman teringat kembali kenangan-kenangan bersama Budi. Mereka pernah merencanakan untuk membuka usaha bersama, membangun rumah impian, dan tentu saja, membawa Ibu Budi ke Tanah Suci. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Namun, Arman merasa bahwa dengan menepati janji itu, ia dapat menjaga kenangan indah bersama Budi tetap hidup. Ia berharap, dengan langkah kecil ini, ia dapat memberikan kebahagiaan bagi Ibu Budi dan sekaligus menghormati persahabatan mereka. Sesampainya di rumah, Arman segera mencari informasi tentang keluarga Budi. Ia menghubungi teman-teman lama yang mungkin mengetahui keberadaan Ibu Budi. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia mendapatkan alamat Ibu Budi yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jambi. Dengan penuh semangat, Arman merencanakan perjalanan untuk menemui Ibu Budi. Ia ingin memastikan bahwa impian sahabatnya dapat terwujud, meskipun Budi telah tiada. Perjalanan menuju desa tersebut tidaklah mudah. Jalanan yang dilalui sempit dan berbatu, namun Arman tidak gentar. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menepati janji kepada sahabatnya. Sesampainya di desa, Arman disambut oleh seorang wanita tua yang mengenakan jilbab putih. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ibu Budi. Arman merasa terharu melihatnya. Ia merasa seperti bertemu dengan bagian dari sahabatnya yang telah tiada. Setelah berbincang-bincang, Arman mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin membantu Ibu Budi menunaikan ibadah umroh, sebagai bentuk penghormatan dan menepati janji kepada sahabatnya. Ibu Budi terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang masih mengingat dan menghormati anaknya yang telah tiada. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Budi menerima tawaran Arman. Ia merasa sangat berterima kasih. Arman merasa lega dan bahagia. Ia tahu, meskipun Budi telah tiada, impian itu akhirnya dapat terwujud. Ia merasa bahwa persahabatan mereka tetap hidup, melalui tindakan nyata yang penuh makna. Setelah beberapa minggu persiapan, hari yang dinanti pun tiba. Arman, Sari, dan Dina mengantar Ibu Budi ke Bandara Sultan Taha, Jambi. Mereka berangkat bersama rombongan jamaah umroh dari berbagai daerah. Ibu Budi tampak terharu, matanya berkaca-kaca. Ia memegang erat tiket umroh yang diberikan Arman, seolah tak percaya impian yang telah lama terpendam kini akan terwujud. Di bandara, suasana penuh haru. Para jamaah saling berpamitan dengan keluarga dan sahabat. Arman dan Sari memberikan semangat kepada Ibu Budi, berharap perjalanan ini membawa berkah dan kelancaran. Dina yang masih kecil, memeluk Ibu Budi dengan erat, seolah ingin menyampaikan doa dan harapan. Setelah melalui proses check-in dan pemeriksaan, rombongan pun memasuki ruang tunggu. Ibu Budi duduk di kursi, memandang sekeliling dengan penuh harap. Arman duduk di sampingnya, memberikan kenyamanan dan dukungan. Sari dan Dina duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang, memastikan semuanya baik-baik saja. Penerbangan menuju Jeddah berlangsung lancar. Sesampainya di Bandara King Abdulaziz, suasana berbeda terasa. Ibu Budi tampak terpesona dengan kemegahan bandara dan keramahan petugas. Arman dan rombongan lainnya membantu membawa barang bawaan dan memastikan semua jamaah dalam keadaan baik. Harga promosi. Setelah proses imigrasi dan pengambilan bagasi, rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel di Mekah. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, namun Ibu Budi tetap semangat. Ia terus berdoa dalam hati,
bersyukur atas kesempatan yang diberikan Allah. Sesampainya di hotel, para jamaah disambut dengan hangat. Petugas hotel membantu proses check-in dan menunjukkan kamar masing-masing. Ibu Budi mendapatkan kamar yang nyaman, dengan pemandangan langsung ke Masjidil Haram. Ia merasa sangat bersyukur dan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Arman dan rombongan. Hari pertama di Mekah digunakan untuk beristirahat dan menyesuaikan diri dengan waktu setempat. Ibu Budi tampak sangat bahagia. Meskipun tubuhnya lelah, namun semangatnya tak pernah pudar. Ia terus menceritakan kisah-kisah masa lalu bersama Budi, mengenang perjuangan dan harapan yang pernah mereka miliki bersama. Hari kedua, rombongan memulai ibadah umroh. Ibu Budi tampak khusyuk dan penuh haru saat melaksanakan setiap rukun umroh. Ia merasakan kehadiran Budi di sisinya, seolah sahabatnya itu turut mendampingi dalam setiap langkah. Arman dan rombongan lainnya memberikan dukungan dan semangat, memastikan Ibu Budi dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Antara News Jambi. Setelah selesai melaksanakan umroh, Ibu Budi duduk sejenak di depan Ka'bah. Ia menundukkan kepala, menahan haru. "Budi, maafkan Ibu," bisiknya dalam hati. "Ibu sudah menepati janji kita." Arman yang melihat Ibu Budi menangis, mendekat dan duduk di sampingnya. "Budi pasti bahagia melihat Ibu di sini," katanya dengan lembut. "Janji kita sudah terwujud." Ibu Budi mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. "Terima kasih, Arman," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah membantu Ibu mewujudkan impian Budi." Hari-hari berikutnya di Mekah diisi dengan ibadah, ziarah, dan doa. Ibu Budi merasa sangat dekat dengan Allah, merasakan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa Budi selalu ada di sisinya, memberikan kekuatan dan semangat. Setelah beberapa hari di Mekah, rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di sana, mereka mengunjungi Masjid Nabawi dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Budi tampak sangat terharu, menundukkan kepala dan berdoa dengan khusyuk. Ia merasa sangat diberkahi dapat berada di tempat yang penuh sejarah dan keberkahan. Perjalanan umroh ini bukan hanya tentang melaksanakan ibadah, tetapi juga tentang menepati janji, mengenang sahabat, dan mewujudkan impian. Arman merasa bahwa dengan membantu Ibu Budi, ia tidak hanya menepati janji kepada sahabatnya, tetapi juga mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Sesampainya di Jambi, Ibu Budi disambut dengan hangat oleh keluarga dan tetangga. Mereka semua merasa bangga dan bahagia melihat Ibu Budi kembali dengan membawa kenangan indah dari Tanah Suci. Ibu Budi terus menceritakan pengalamannya selama umroh, mengenang setiap momen dengan penuh haru. Arman dan keluarga merasa sangat bahagia melihat Ibu Budi kembali dengan selamat dan penuh kebahagiaan. Mereka merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menepati janji, tetapi juga tentang persah. Setelah menunaikan ibadah umroh dengan penuh khusyuk, Arman, Sari, Dina, dan Ibu Budi kembali ke tanah air. Perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci meninggalkan kesan mendalam bagi setiap anggota keluarga. Bagi Ibu Budi, perjalanan ini bukan hanya tentang menunaikan ibadah, tetapi juga tentang menepati janji kepada anaknya yang telah tiada. Sesampainya di Jambi, mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan tetangga. Kisah perjalanan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Arman merasa bahwa dengan menepati janji kepada sahabatnya, ia tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi Ibu Budi, tetapi juga mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Kehidupan pun kembali berjalan seperti biasa. Arman melanjutkan usahanya, Sari kembali mengurus rumah tangga, dan Dina melanjutkan sekolahnya. Namun, ada perubahan dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih rajin dalam beribadah. Ibu Budi juga merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia merasa lebih tenang dan damai setelah menunaikan ibadah umroh. Setiap hari, ia menceritakan pengalamannya selama di Tanah Suci kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ia berharap, kisahnya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk selalu menjaga janji dan berusaha mewujudkan impian. Suatu hari,
Arman menerima telepon dari Ibu Budi. Dengan suara bergetar, Ibu Budi mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Mas Arman, Ibu tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Janji kita sudah terwujud, dan Budi pasti bahagia melihat Ibu di sana. Arman menahan haru. Ibu, yang penting Ibu bahagia. Budi pasti bangga punya ibu seperti Ibu. Percakapan itu mengingatkan Arman pada janji yang pernah ia buat bersama Budi. Ia merasa bahwa meskipun Budi telah tiada, persahabatan mereka tetap hidup melalui tindakan nyata yang penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Arman memutuskan untuk mengunjungi makam Budi lagi. Ia ingin menceritakan bahwa impian sahabatnya telah terwujud. Dengan membawa bunga dan doa, Arman berdiri di depan makam Budi. Budi, janji kita sudah tertepati. Ibu sudah umroh. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik. Arman merasa damai setelah mengunjungi makam Budi. Ia tahu, meskipun Budi telah tiada, persahabatan mereka tetap hidup dalam kenangan dan tindakan nyata. Kisah Arman, Sari, Dina, dan Ibu Budi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka mengajarkan bahwa menepati janji adalah hal yang mulia, bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batas waktu dan ruang, dan bahwa setiap impian, meskipun terlambat, tetap memiliki kesempatan untuk terwujud. Dengan penuh rasa syukur, mereka melanjutkan kehidupan mereka, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan selalu mengingat bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat baik akan mendapatkan berkah dari Allah.